Baciu este un loc misterios. Oamenii au mers în pădurea Hoia Baciu. Apparently, this is supposed to be one, if not the worst, haunted forest in the world. Hai guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. Jadi 3 minggu lalu aku dapet request dari kakak aku sendiri untuk buat video yang segmennya tuh segmen horor. Dan aku pikir kayak, wow, horor, bisa nggak ya? Terus aku cari juga apa yang mau aku bahas untuk video yang segmen yang horor ini. Dan aku dapat yang bener-bener wow, yaitu hutan Hoya Baciu. Ada yang tahu nggak hutan Hoya Baciu itu apa? Yang pastinya hutan lah ya, tapi ini hutan itu serem banget. Kalau misal diranting dari 1 sampai 10, aku bakal jawab 10. Atau mungkin kalau ada 1 sampai 100, aku bakal jawab 100. Karena ini bener-bener serem banget. So, oke, aku nggak mau lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi hutan Hoya Baciu ini terletak di sebelah barat kota Cluj-Napoca, Transylvania, Rumania. Wait, kenapa hal-hal yang serem itu selalu di Rumania? Aku pernah bahas tentang kisah Kastil Dracula, dan itu di Rumania juga. Dan ini, hutan Hoya Baciu letaknya nggak jauh dari Kastil Dracula. Yang udah nonton tentang kisah Kastil Dracula pasti tahu gimana kejamnya raja yang berkuasa di situ saat itu. Parah sih, kalau kalian belum nonton, wajib nonton setelah nonton video ini. Oke, lanjut. Hutan ini luasnya sekitar 250 hektar. Dan menurut aku karena adanya hutan Hoya Baciu ini, Kastil Dracula jadi makin serem. Hutan ini dipercaya oleh masyarakat Rumania memiliki gerbang ke dunia lain, ke dimensi lain. Hutan ini dikenal sebagai tempat yang paling misterius, bahkan disebut-sebut sebagai segitiga Bermuda versi darat. Mungkin kalian nggak asing sama segitiga Bermuda ya, tempat yang menelan apapun yang melewat di atasnya. Nah, hutan Hoya Baciu ini juga nggak beda jauh sama segitiga Bermuda yang di laut. Hutan ini dikenal sebagai tempat di mana ketika kita masuk, kita nggak bisa keluar lagi. Walaupun mereka berhasil selamat, mereka akan mengalami hal-hal yang aneh, seperti orang linglung, mual, gatal-gatal, pusing, migrain, terus mengalami luka bakar, gelisah, dan juga mengalami beberapa goresan-goresan di tubuh mereka. Yang jelas sensasi tubuh yang nggak biasa lah. Orang-orang Rumania percaya jika di suatu tempat di pusat hutan terdapat sebuah gerbang gaib yang bisa tembus ke waktu dan dimensi yang berbeda. Nah, hal ini juga diperkuat dengan salah satu cerita seorang pengembala yang masuk ke hutan Hoya Baciu bersama domba-dombanya. Ada sekitar 200 domba yang dia bawa ke hutan itu. Gak lama kemudian, tanpa si pengembala ini sadari, ternyata domba-dombanya itu udah nggak ada, hilang gitu aja. Mungkin cari makan ke nyebar gitu ya. Mungkin ketika dia kehilangan domba-dombanya, dia panik terus langsung nyari ke dalam hutan. Dan tanpa dia sadari, malah makin masuk ke dalam hutan. Mungkin dia tersesat, nggak bisa balik lagi. Atau mungkin dia masuk ke dimensi lain. Atau mungkin dicuri sama makhluk halus. Enggak usah mikir aneh-aneh, gak ada yang tahu dia kemana, kenapa dia nggak balik-balik lagi. Tapi sejak saat itu, hutan misterius yang tidak ada namanya ini akhirnya diberi nama sebagai hutan Hoya Baciu, nama dari si pengembala yang hilang tadi. Jadi sebenarnya hutan Hoya Baciu ini belum ada namanya, dan setelah kejadian misterius itu baru udah dikasih nama hutan Hoya Baciu, nama dari si pengembala. Setelah cerita dari sang pengembala, masyarakat juga percaya ada seorang gadis berusia 5 tahun yang pernah hilang di dalam hutan. Kok bisa? Jadi anak ini tuh tinggal bersama neneknya di dekat hutan. Waktu dia lagi main, ternyata dia kehilangan bonekanya di dalam hutan. Waktu dia tahu kalau bonekanya hilang, dia ini langsung nyari nih di dalam hutan. Tapi saking asiknya dia nyari dalam hutan, tanpa dia sadari, dia tuh malah makin masuk ke dalam hutan dan nggak kembali lagi. Saat dia tahu bonekanya hilang, dia langsung cari bonekanya. Tapi saking asiknya dia nyari boneka, jadi anak ini tuh kayak hilang arah terus tersesat gitu lah ya. Karena dia nggak pulang-pulang ke rumah, akhirnya pihak keluarga dan kepolisian ikut mencari sampai berbulan-bulan. Karena si anak nggak ketemu-ketemu, akhirnya mereka mengikhlaskan dan merelakan kepergian si anak. Jadi mereka pasrah. Tapi anehnya, setelah 5 tahun kemudian, gadis itu kembali ke rumah dengan pakaian yang masih sama, keadaan yang masih sama, dan yang lebih anehnya lagi, ketika dia ditanya, dia sama sekali nggak ingat kejadian saat dia hilang. Ini keluarganya pasti panik banget lah ya, karena 5 tahun dia hilang dan tiba-tiba kembali lagi ke rumah dengan keadaan yang masih sama, seolah-olah nggak tumbuh dan pakaian yang masih sama. Dan gak cuma cerita si pengembala dan seorang gadis yang hilang di hutan Hoya Baciu, tapi ternyata salah satu wilayah di hutan Hoya Baciu menjadi tempat pemakaman manusia purba zaman Neolitikum. Dan kisah lainnya yang menceritakan kalau ada Rus, seorang petani yang meninggal karena dibunuh di dalam hutan Hoya Baciu. Makanya orang-orang percaya kalau tempat ini tuh angker dan tempat di mana para makhluk halus tinggal.
Bisa dibilang tempat ini tuh kayak kerajaannya para makhluk halus gitu. Ada beberapa orang yang pernah masuk ke hutan ini dan mengaku kalau mereka mendengar suara yang tak berwujud. Maksudnya suara aja gitu, nggak ada wujudnya. Atau melihat penampakan kepala yang melayang. Iya. Ada juga yang mengaku kalau mereka sering melihat penampakan sepasang mata berwarna hijau dengan kabut berwarna hitam dan melintasi pepohonan sekitar. Ada lagi pengakuan warga yang mengaku kalau mereka pernah melihat cahaya berwarna merah terang di langit hutan Hoya Baciu. Ahli supranatural pun berdatangan ke hutan Hoya Baciu dan mereka bilang kalau hutan Hoya Baciu adalah kerajaan iblis di dunia. Hal ini juga dikaitkan dengan adanya anomali atau keanehan karena ada sebuah area kosong dengan pola melingkar sempurna yang aneh. Area ini tuh beda banget ya sama area yang lainnya karena kalau kalian lihat area ini tuh sama sekali nggak ada pohonnya. Coba kalian lihat baik-baik, itu bener-bener nggak ada pohon yang tumbuh, minimal satu aja tuh nggak ada. Kayak lapang banget. Jadi seolah-olah tempat ini adalah tempat yang rahasia dan terlarang. Paranormal beranggapan kalau tempat ini adalah segitiga Bermuda versi darat, yang berarti tempat menuju ke dunia lain. Seperti yang aku bilang tadi di awal, segitiga Bermuda versi darat. Tetapi para ilmuwan berkata lain. Mereka menganggap kalau area kosong ini adalah tempat di mana UFO pernah mendarat. Ini malah lebih serem menurut aku. UFO artinya alien. Pada tahun 1968, seorang wisatawan bernama Emil Barnea memotret benda aneh seperti piring terbang yang melintas di atas hutan Hoya Baciu. Dan benda terbang ini diduga adalah UFO. Kata Emil, benda ini dipotret saat dia berjalan-jalan di kawasan hutan Hoya Baciu bersama pasangannya dan dua orang temannya. Saat itu cuaca sedang cerah dan suhu udara berkisar 36 derajat Celcius. Lalu mereka dikejutkan oleh suara benda keras yang berasal dari udara. Tiba-tiba benda besar melayang gak jauh dari mereka. Melihat itu, Emil pun langsung berlari dan memotret benda terbang itu dari jarak yang cukup dekat. Kalau kalian lihat, itu bener-bener kayak piring terbang. Kalian tahu lah pas UFO kayak gimana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pada tahun 1960-an ternyata belum ada buku-buku UFO ataupun film-film dokumenter tentang UFO di Rumania. Apalagi masyarakat Rumania dihitung nggak pernah neko-neko, apalagi buat hal-hal aneh karena takut sama pemerintah. Tapi menurut kalian, foto yang diambil oleh Emil Barnea ini beneran asli atau cuma rekayasa untuk mencari sensasi doang? Dan sebenarnya area melingkar yang kosong aneh itu kenapa bisa ada? Kenapa juga nggak ada satupun tumbuhan, pohon yang tumbuh di situ? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di hutan Hoya Baciu? Kenapa semisterius itu? Coba kalian debat di kolom komentar. Apa sih yang sebenarnya terjadi di hutan Hoya Baciu? Penasaran nggak sih guys? Aku bakal lanjut di part 2-nya. Insya Allah aku bakal jawab semuanya di situ. So, stay tune terus. Kalau misalnya nanti udah selesai diedit, aku bakal taruh di description box dan aku bakal taruh juga di layar akhir. Jadi tinggal diklik doang terus kalian bisa tonton. Sampai jumpa lagi di part 2. Kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjut tentang konten-konten aku selanjutnya, bisa banget follow aku di Instagram @flwarcitra. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka videonya, klik like and subscribe karena aku pengen banget ngembangin channel YouTube aku. Thanks for watching. Bye bye.